3 amalan pelunas hutang. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan bagaimanakah caranya untuk bisa melunasi hutang dengan amalan. Tetapi di sini saya tidak membahas tentang amalan bacaan wirid, ya, bacaan sholawat tertentu, tidak sahabat. Biarlah para ustadz atau para kiai saja yang membahas akan hal itu. Di sini saya bahas tentang amalannya, tentang tindakannya, tentang actionnya, ya. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama sahabat, yang pertama adalah Anda perlu yang namanya sedekah pada hewan. Ya, jika Anda amati bahwa segala makhluk hidup di dunia itu beribadah kepada Tuhan, kan, melakukan tunduk dan taat serta patuh kepada Tuhan, kepada Allah dengan caranya masing-masing, termasuk juga tumbuhan, ya kan, dan kali ini adalah hewan, apalagi manusia, ya. Dan yang saya bahas di sini adalah bersedekah pada hewan. Anda pun tahu bahwa hewan adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan yang setiap harinya itu beribadah dengan caranya masing-masing. Nah, ketika Anda memberikan sedekah pada hewan, memberikan makanan pada hewan, jika Anda punya hewan piaraan, ya, misalnya, tentu setiap harinya Anda memberi makan, kan, entah hewan piaraan itu berupa ikan, burung, kucing, anjing, apapun hewan piaraan Anda. Dan ketika Anda memberikan makan, itu kan termasuk sedekah. Tidak hanya hewan piaraan, hewan liar pun juga. Misalnya Anda tidak punya kucing, ya, lalu Anda mencari kucing liar, lalu Anda beri dia makan. Ketika Anda memperbanyak sedekah pada hewan, memberinya makan dengan sukacita saat Anda memberikan makan, Anda tersenyum, Anda bergembira, Anda merasa bahwa Anda begitu bahagia ketika memberinya makanan. Nah, dan di sini Anda pun boleh kok untuk minta didoakan pada hewan itu, sahabat. Loh, bukannya tidak musyrik, bukannya tidak syirik? Ya tidak. Hewan itu termasuk makhluk Allah, kan? Nah, dia juga punya cara berdoa yang tidak sama dengan kita selaku manusia. Bahkan ketika Anda memberinya makan tanpa Anda minta didoakan, ya, dia pun juga berdoa untuk Anda. Nah, apalagi kalau misalnya Anda minta didoakan pada hewan yang Anda beri makan tersebut, pada hewan yang Anda beri sedekah itu, tidak masalah. Bahkan itu bisa menjadi lebih spesifik lagi apa yang Anda inginkan, kan begitu. Dan ini memang cara berdoa dengan meminta. Saya tidak melarang Anda berdoa dengan cara meminta, silahkan, tidak masalah. Yang tidak disarankan itu adalah Anda ketika berdoa dengan cara meminta lalu Anda terlalu berharap akan hasilnya. Berdoa boleh kok meminta, tetapi itu adalah levelnya, vibrasinya rendah, tidak masalah. Tetapi, ya, jadi ketika Anda memberikan makanan pada hewan, ya, dengan sukacita, saat Anda memberinya makan, berikan energi positif Anda, bergembiralah, bersukacitalah. Lalu Anda boleh bercengkrama sama hewan itu. Hai kucing, misal Anda beri makan kucing, ini makanan untukmu, silakan makan, ya. Nah, dan aku minta doa darimu agar rezekiku lancar, agar hutangku lunas. Ketika Anda minta doa spesifik agar hutang Anda lunas, ya, maka kucing itu akan mendoakan agar hutang Anda segera lunas, sahabat. Nah, itu yang pertama, sahabat, amalan yang pertama. Miliki audio terapi hutang lunas ini untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda sehingga hidup Anda bebas hutang. Pemesanan, hubungi nomor berikut atau klik link di deskripsi video ini. Kemudian amalan yang kedua,
amalan yang kedua adalah Anda doakan orang yang kaya, orang yang berlimpah agar semakin berlimpah. Loh, kok aneh? Iya sahabat, memang ketika Anda mendoakan orang yang kaya, orang yang berlimpah, di sini ada dua hal penting yang menjadi catatan. Pertama adalah kalau Anda selama ini tidak suka dengan orang kaya, tidak suka dengan orang berlimpah, nah ini adalah tantangan bagi Anda. Karena orang yang berlimpah itu, ya, maka dia senang dengan orang yang kaya juga. Kalau misalnya Anda ingin hidupnya berlimpah, ya, apalagi di sini Anda membutuhkan agar hutang Anda segera lunas, maka Anda doakan saja orang-orang berlimpah di luar sana, ya, menurut Anda, menurut kacamata Anda itu orang kaya, orang berlimpah, orang berduit, tidak punya hutang, sukanya membantu orang dan seterusnya. Maka di sini Anda pertama adalah mengikis ego Anda, ya, mengikis ego Anda, karena mungkin selama ini Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, berdoa untuk kepentingan pribadi Anda. Nah, sanggupkah Anda untuk mendoakan orang kaya tersebut agar semakin kaya? Karena pada dasarnya begitu banyak orang menganggap bahwa kan orang itu sudah kaya, ya ngapain didoakan agar semakin kaya, lawang sudah kaya kok. Nah, disinilah tantangannya. Anda mampu ataukah tidak mendoakan orang itu agar semakin kaya raya, semakin berlimpah hidupnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini Anda akan dilatih. Apakah Anda benar-benar mampu untuk berdamai dengan diri Anda sendiri terkait dengan melihat orang kaya saat Anda doakan? Nah, ketika Anda yang selama ini tidak suka dengan orang kaya, yang selama ini tidak suka dengan orang berlimpah, di sini Anda berani ataukah tidak, sanggup ataukah tidak mendoakan orang tersebut? Karena orang yang benci dengan orang kaya, mustahil dia bisa kaya. Orang yang benci dengan orang berlimpah, mustahil dia bisa berlimpah. Karena dengan orang kaya saja tidak mau, tidak suka. Kok bisa-bisanya ingin hidupnya berlimpah? Ya mustahil sahabat. Nah, itu cara yang kedua, yaitu cara melunasi hutang dengan mendoakan orang kaya agar semakin kaya, semakin berlimpah hidupnya. Kemudian yang ketiga sahabat, yang ketiga adalah Anda perlu yang namanya minta maaf dan juga memaafkan diri Anda. Nah, ini tidak banyak orang yang memahami, karena begitu banyak orang terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa ya hutang kok tidak lunas-lunas? Kenapa ya kok dulu aku hutang? Kenapa ya kok rezekiku seret sehingga tidak bisa membayar hutang, dan seterusnya. Terlalu banyak sekali menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya minta maaf pada diri Anda dan maafkan diri Anda. Intinya adalah Anda perlu berdamai dengan diri Anda sendiri. Ya, dalam kondisi tenang, rileks, Anda bercengkrama dengan diri Anda sendiri. Wahai diriku, aku minta maaf ya yang mungkin selama ini aku salah padamu. Aku minta maaf ya, mungkin selama ini aku terlalu menuntutmu untuk bisa melunasi hutang. Aku minta maaf ya, mungkin selama ini aku terlalu gegabah dalam memutuskan suatu persoalan, dan seterusnya. Lalu Anda mulai memaafkan diri Anda sendiri sahabat. Jadi 3 amalan pelunas hutang, yakni pertama adalah Anda perlu yang namanya bersedekah pada hewan, beri makan dia dengan sukacita, dengan ikhlas, dan Anda bisa minta doa pada hewan itu agar hutang Anda segera lunas. Kemudian yang kedua adalah doakan orang kaya, orang berlimpah agar semakin berlimpah hidupnya. Dan kemudian yang ketiga adalah Anda perlu minta maaf dan memaafkan diri Anda sendiri sahabat. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda praktekkan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah. Anda yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, segera tuntas hutangnya atas izin dan kuasa Allah dengan cara yang mudah, cepat, dan sangat menyenangkan. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.